Jadi pada saat pandemi yang lalu, saat kami mendapatkan laporan dari eh, tenaga-tenaga kerja Angkasa Pura contohnya di Bandara Hasanuddin, Pak, terdapat pengurangan jumlah tenaga kerja atau tenaga-tenaga outsourcing dengan alasan bahwa ketidakmampuan Angkasa Pura dalam membayar upah mereka akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Cuman maksud saya, seharusnya Angkasa Pura tidak saja hadir di saat pengelolaan bandara ini bisa untung, tapi kemudian dalam kondisi pandemi COVID itu, jangan kemudian beban-beban yang misalkan pegawai-pegawai rendah atau pegawai-pegawai yang di bawah ini malah menjadi korban akibat daripada ketidakmampuan Angkasa Pura dalam meraih keuntungan dalam proses pengelolaan bandara. Sebaiknya mungkin malah tingkatan atasnya yang kita reduksi, fasilitas-fasilitasnya dan lain sebagainya, karena kita tidak ingin bahwa dengan adanya pandemi kemudian semakin menambah jumlah pengangguran, apalagi Bapak BUMN tidak semata-mata orientasinya adalah profit, tetapi juga harus ada layanan negara di dalamnya. Kemudian pada kesempatan yang lalu Pak Dirjen, kami melakukan kunjungan kerja ke Bandara Hasanuddin 2 kali kunjungan, Pak. Kunjungan sebelumnya kami laksanakan di 2021 awal dan dijanjikan akan selesai pada September 2021. Kemudian kami melakukan kunjungan lagi pada kalau nggak salah 2022 awal, itu masih belum selesai, dan alhamdulillah tadi saya baru aja terbang dari Bandara Hasanuddin ke sini, memang masih sangat jauh daripada harapan. Nah, ini yang mungkin tadi disinggung oleh Pak Hamka juga menyangkut masalah pembiayaannya. Karena alasan yang kami terima, ketidaksiapan atau tidak selesainya bandara tersebut karena konsorsium perbankan yang membiayai bandara tersebut tidak mencairkan uangnya, tidak mencairkan fasilitasnya dalam rangka penyelesaian bandara tersebut. Ini diakibatkan multiple efek yang ditimbulkan akibat daripada pandemi COVID-19 itu. Tapi kita berharap bahwa ke depan Bandara Hasanuddin ini sudah dapat dirampungkan, melihat jumlah penerbangan yang ada ini sudah semakin baik sampai dengan saat ini. Dan hal-hal kecil lagi Pak, khususnya di Bandara Hasanuddin ataupun Cengkareng, ya tadi saya sempat dengar masalah pengelolaan akses masuk ke dalam parkiran-parkiran tertentu. Jadi saya melihat hampir semua bandara ini dikuasai oleh TNI ataupun polisi. Kalau plat mobilnya seperti itu boleh parkir sembarang, boleh ngetem, terutama di terminal Cengkareng ini. Ya, kita kalau turun ke sana Pak, kadang-kadang sulit parkir mobil kita di gate 5 itu. Karena ditempatin ngetem, dan plat mobilnya semuanya plat mobil yang aneh-aneh gitu. Nah, kami nggak masalah kalau memang misalkan ada standar, ada klasifikasinya gitu loh. Jangan semuanya yang berplat seperti itu bisa parkir di situ gitu. Ya, karena platnya plat TNI, misalkan mau dia pangkatnya kopral, sersan juga boleh, ya kalau jenderalnya boleh lah Pak, mungkin ya, dalam kondisi-kondisi tertentu dalam posisi menjalankan tugas negara. Nah, ini yang banyak terjadi di Sulsel pun seperti itu, di Makassar pun seperti itu. Di parkiran VIP bahkan kecenderungannya parkir mobil terus pergi, kita nggak bisa lewat Pak. Jadi tolong itu ditertibkan, karena ini juga sudah kami ingatkan kepada GM-nya kemarin. Dan pernah sekali lagi ini kejadian Pak, tapi ini sudah lama, saya cuma mengingatkan khususnya buat AP1 dan AP2 menyangkut pengelolaan genset Pak. Saya pernah satu kali ke satu Bandara Hasanuddin, waktu itu sudah 3 tahun lalu, 15 menit Pak, mati lampunya. Nah, ini kan objek vital, maksud saya
Kalau misalkan itu hanya sebatas di terminalnya aja, oke lah. Genset ini kan sesuatu yang sudah mestinya automatically begitu aliran listrik mati, ya paling lama 3 detik sudah bisa diambil alih oleh genset ya. Tapi ini sampai 15 menit waktu itu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ke depan sudah tidak seperti itu lagi. Kita berharap yang dikelola oleh AP ini bisa lebih maksimal dibandingkan yang dikelola oleh Dirjen Perhubungan. Apalagi kalau hal tersebut genset itu berpengaruh kepada airnav. Waduh, gimana Pak? Ya pasti sistemnya jadi failure semua itu kalau misalkan listriknya mati dan sebagainya. Mungkin itu Pak. Yang terakhir menyangkut masalah pembebasan lahan, pengembangan angkasa pura, pengembangan Bandara Hasanuddin ini ditangani Angkasa Pura I ini.